terkait dengan itu kami juga membuat, saya pribadi membuat laporan pengaduan yang khusus langsung ke saya, ke daerah ke saya. Itu ada di Polsek, nomornya ada sudah disebarkan oleh para Babin Kaptimas. Tolong itu digunakan sebaik-baiknya Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang bisa dikeluhkan kepada saya yang sifatnya mendadak silakan, atau lihat ya, yang sifatnya insidentil sesegera mungkin silakan kami dihubungi ya, itu langsung ke HP saya, pasti saya langsung tindak lanjuti Bapak Ibu sekalian. Apapun bentuknya kami berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, karena kami bagian dari masyarakat ya. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan orang yang harus dilayani oleh masyarakat, sebaliknya kami harus melayani masyarakat. Yang ingin tanyakan Pak terkait dengan permasalahan yang ada di desa kami saat ini, mungkin Bapak sudah tahu paham terhadap hukum yang belum selesaikan sampai saat ini. Kami banyak menampung aspirasi dari masyarakat, bertanya-tanya sekitar sampai di mana sih selama ini perjalanan hukum yang mungkin ada warga kami yang tersangkut hukum. Beberapa satu kami sebagai masyarakat kecil tidak bisa menjawab Pak. Mungkin nanti Bapak bisa ngasih arahan dan kami biar bisa nanti mengasih masukan kepada masyarakat secara umum terkait dengan kemarin saya mengatakan mau menjelang pemilu ini. Dan tentu kami sebagai KSM Mantap ingin masyarakat kami aman dan nyaman untuk kedepannya. Mungkin sekian dulu Pak. Terima kasih. Om Sati Sanjio. Mengenai kenakalan remaja yang sering menemukan anak-anak kecil yang nggak pakai helm di jalan, ngangkat motor ya. Dia lihat umurnya mereka belum seberapa. Karena dia merasa kasihan Pak. Soalnya dia anggap ini anak-anak kita, anak dia sendiri. Dia anggap begitu. Dia berpikir jangka panjang ini kalau cacat nggak bisa dipakai apa gitu kan ya. Gimana cara menangani Pak? Kita susah sekali Pak. Kemudian yang kedua pengertian. Selama ini terjadi perburuan burung. Karena yang yakin nggak burung aja yang ditembak, mungkin binatang lain Pak di hutan ini Pak. Kebetulan dia juga di bagian RRD Pak, yang selaku bendaharanya di sini. Ini sangat riskan karena dengan hilangnya populasi burung atau binatang yang lain, nanti alam ini akan tidak seimbang. Karena fungsi burung ini atau binatang lain itu akan menyebarkan biji tanaman untuk kelestarian hutan Pak. Yang kan duduk di pemerintahan desa, bagian anggap di bawah kepemimpinan Pak Purwoko langsung, itu langsung berinteraksi dengan masyarakat yang notabene dengan sifat, kelakuan dan karakter yang berbeda yang tidak bisa kita pelajari semua. Kemudian terkadang kita mau memberikan solusi yang dengan saya sebagai kepala dusun bukan kapasitas pribadi. Kemudian terkadang asumsi warga yang kita berikan seperti itu, penerimaannya bukan saya kepala dusun, bukan begitu Pak, tapi ke saya pribadi gitu, yang pada akhirnya ada rasa ketidakpuasan itu jatuhnya ke pribadi saya gitu Pak. Itu yang terkadang bikin saya baper ya. Saya baper jujur Pak kalau menanggapi suatu permasalahan yang saya kapasitasnya sebagai kepala dusun, tapi tanggapan mereka kok ke saya pribadi gitu. Bagaimana kita selanjutnya memberikan
solusi-solusi kepada masyarakat yang agar mereka itu menanggapi, oh kepala dusun saya yang ngasih solusi, bukan Bu Ardani gitu Pak. Bersangkutan yang terkait dengan keterikatan hukumnya itu ada SP2HP namanya, surat pemberitahuan perkembangan penyidikan, hasil penyidikan. Mulai dari penentuan tersangka, lalu diambil keterangannya, itu diberikan namanya SP2HP. Yang bersangkutan tidak akan ngomong kepada orang-orang sekitaran karena itu dianggap sebagai ini ya tabu lah. Tidak mungkin yang bersangkutan, oh saya sudah sampai ke sini, itu tidak diketahui oleh masyarakat lainnya. Mungkin yang menanyakan ke Bapak ini masyarakat lainnya yang tanda kutip kepo. Mungkin nih Pak nih, gimana dia statusnya sekarang? Pasti ditanyakan seperti itu. Masyarakat lain yang menanyakan. Nah, Bapak juga harus bisa menyampaikan itu secara lugas. Secara normatifnya tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Kalau ditanya lagi, semuanya bagaimana Pak Kapolres sudah ditindaklanjuti oleh Polsek dan dilanjutkan ke tingkat yang lebih, yaitu di kejaksaan. Itu tidak pakai nih Pak. Itu tugas kita bersama Pak. Tugas kita bersama, tidak hanya dari lalu lintas saja. Lalu lintas ini dia punya edukasi, ada penindakan secara represif, itu ada hilang namanya Pak, ya. Hilang itu bukti pelanggaran. Memang secara statis kita melaksanakan patroli, ya, tapi kan kucing-kucingan akhirnya. Nah, begitu anak-anak ini melihat ada Pak Polisi, dia pasti kabur. Edukasi kita ke masyarakat. Kalau semuanya Bapak masuk ranah sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwasanya anak Bapak atau anak dari tetangga atau ada yang Bapak kenal disampaikan, Pak nganggur nih kemarin, datang sama Pak Babin Aktipas apa sama Pak Babinsa atau Bapak sama Pak Babin Aktipas, tolong Pak, tolong ayo saya dampingi, saya mau ke rumah orang tuanya si A. Kenapa Pak? Kemarin saya lihat anaknya itu dia tidak pakai helm, makanya saya angkat motornya di jalan ini. Begitu, ayo. Yang penting objektif, bukan subjektif. Saya tidak senang sama person orang tuanya. Jangan ya Pak ya. Nah, objektif. Kalau guru, tolong Pak, kalau ada yang seperti itu kami diberitahukan Pak kapan Pak. Ya, kapan? Orang-orangnya siapa saja, karena informasi ini juga harus kami serap juga biar nanti Pak Kasabinda juga bisa berkoordinasi terkait dengan perguruan liar ini Pak yang digunakan senjata CO khususnya itu berizin dari Pak Kasabinda ya. Nah CO itu berizin ya, harus terkait. Nah ini kalau digunakan salah pasti penggunaannya salah ya. Kalau alami dia itu perasa tahu kelapa itu pecah, ada tiga. Kalau Pak Kapolsek dengan Pak Kapolsek nanti tidak lanjuti di mana dia lokasinya, apabila ada binatang-binatang yang harus dilestarikan atau menjadi atensi atau lingkungan bisa disangkakan terkait dengan pidananya. Lalu selanjutnya terkait dengan Ibu Kadus. Terima kasih Bu sudah menerima penginapan sementara bagi ibu-ibu yang melakukan perceraian. Kalau jangan dikasih tarik ya Bu ya, kasihan mungkin saya nggak maksudnya nanti. Ya itu bagian dari aparatur negara ya Bu ya. Itu tugas kita karena kita bagian dari masyarakat. Apapun bentuknya, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita jalani sebagai negara. Mau dia nginap seminggu, lama-lama masuk kakak ya, kayak gitu juga ya. Nanti kita ngomongkan kan, lihat, iya, jadi kasus nanti.
diterima seperti itu, tapi ada komitmen ya Ibu ya, ada komitmen harus disampaikan juga. Ibu di sini bermasalah, silahkan menginap di sini. Kalau semuanya sudah selesai, tolong duduk kembali. Intinya perceraian kita di, baik saya di Polri dan di masyarakat, intinya adalah bagaimana kita mempertahankan rumah tangga ini. Apalagi sudah memiliki anak, suatu keluarga itu, berikan pemahaman-pemahaman terkait dengan yang dirugikan nantinya adalah masa depan anak. Ini harus kita sama-sama ketahui dan kita memberikan saran kepada kedua belah pihak yang melakukan perceraian. Apabila sudah tidak bisa, berusaha dipertahankan Bu. Ya, kalau itu memang sudah ininya kemauan dari si kedua belah pihak, ya itu pilihan dari mereka. Yang kita bisa lakukan adalah mempertahankan dan memberikan solusi-solusi yang terbaik. Ya. Baik itu kita lihat dari anaknya, dari sisi keluarga lainnya, itu dari orang tuanya dan sebagainya. Baik secara pribadi maupun jabatan. Nah, kalau melihat seperti itu, carilah win-win solution yang terbaik. Kalau menurut saya, setiap kali ada permasalahan, Ibu jangan sendiri. Kalau menurut saya, Ibu harus sama Pak Mekel atau ada Pak Kapolsek, silakan. Biar dibilangnya tidak subjektif, ya, secara objektif. Kalau ada permasalahan, Bu izin menurut saya gini, tunggu dulu, duduk dulu, telepon satu-satu. Pak Kapolsek kemari, Pak Mekel main, gitu kan, Pak Babin main, gitu kan. Duduk sini bareng-bareng. Nah, udah selesai deh itu. Jadi hanya masalah waktu, Bu. Ya, panggil aja semuanya dengan masalah, ya kan, biar objektif, ya, tidak subjektif. Takutnya nanti kan masyarakat, ini kok dari subjektifnya kok dampaknya. Nah, nanti bisa ditimpali itu dari Pak Kapolsek, bisa dari Pak Mekel, ya, Pak Dan Ramil. Silahkan nanti di forum itu bisa terselesaikan. Kota Babin Kamtipmas sifatnya sama, Bapak Ibu sekalian. Polisi Banjar ini sifatnya sama. Ada permasalahan, sampaikan ke Pak Polisi Banjar. Sampaikan apa keluh kesah Bapak Ibu sekalian, sampaikan. Yang nantinya Polisi Banjar ini akan membawa berita tersebut, informasi yang bisa dijadikan sebagai suatu bahan ke Pak Kapolsek, ke saya, yang nantinya saya membuat suatu kebijakan terkait dengan resolusinya. Dewasa dalam kegiatan kita sehari-harinya ke depannya diberikan limpahan berkah rezeki yang membawa nikmat bagi kita semua dan keluarga kita. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Mekel, Pak Jero Mangku, Bu Kadus. Terima kasih Pak Babinsa, Pak pemilik pendopo, Pak Jero, semua. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Darwis pariwisata juga terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, menyempatkan dirinya untuk bertatap muka bersama kami dari Polres Buleleng dan Polsek Sukesada. Terima kasih, saya akhiri. Para Mas Santi, Om Santi 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 Om, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.